Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, ketemu lagi dengan saya, Bu Iis. Kali ini kita akan membahas materi yang berbeda. Materi yang kedua yang akan saya sampaikan adalah penumbuhan motivasi, semangat, dan cara belajar efektif. Membahas tentang belajar. Tiap orang pasti punya caranya masing-masing untuk mendapatkan hasil yang baik. Entah itu belajar di sekolah maupun di rumah. Di sini saya hanya akan mencoba memberikan gambaran umum apa saja yang perlu kalian siapkan sebelum memulai untuk belajar. Yang pertama yang perlu kalian perhatikan adalah fokus dengan apa tujuan jangka panjang yang ingin kalian raih. Jadi tentukan tujuan kalian apa. Seumpama apakah kamu ingin kuliah setelah lulus ke SMA, atau kamu ingin masuk ke perguruan tinggi favorit atau negeri. Jadi mulai awal sudah kamu tentukan tujuanmu apa. Kemudian yang kedua yang perlu kamu siapkan adalah hilangkan gangguan di sekitar tempat belajar. Meskipun beberapa orang nyaman dengan belajar dengan menggunakan headset, mendengarkan lagu, tapi tidak semua orang seperti itu. Ada beberapa anak atau orang yang nyaman dengan cara belajar yang sepi, tanpa gangguan dan suara apapun. Jadi pastikan suasana di sekitar tempat belajarmu sepi dan tenang, tanpa ada gangguan suara apapun. Kemudian yang ketiga, tentukan target belajar yang mungkin dicapai pada tiap sesi. Jadi tidak mungkin kamu belajar dalam waktu yang bersamaan. Jadi paling tidak kamu punya target. Kira-kira saya belajar setengah jam, seperempat jam, apa yang mau saya capai nanti. Contoh, pelajaran bahasa Inggris. Kamu mau belajar tentang grammar, simple past tense. Khusus untuk hari ini saya mau belajar ini dulu. Pertama menghafalkan rumusnya, saya pahami dulu, mencoba belum membuat kalimat sesuai dengan simple past tense. Setelah itu kamu kasih jeda untuk diri kamu belajar, memahami dulu. Baru kamu pindah ke topik selanjutnya. Jangan ujuk-ujuk langsung dijadikan satu, karena beberapa anak mungkin akan kesulitan dengan cara seperti itu. Kemudian sempatkan juga untuk beristirahat beberapa waktu supaya otak kamu lebih rileks. Jadi jangan belajar mulai awal sampai selesai. Beri waktu jeda sebentar, entah itu untuk sekedar meregangkan otot-otot, sekedar berdiri, sekedar bergerak kanan kiri, atau sekedar berdiri sebentar untuk mengambil minum, bisa kalian lakukan. Kemudian cara selanjutnya yaitu mulai belajar lebih awal. Jadi waktu yang kamu gunakan itu lebih awal, jangan terlalu malam. Jadi cari waktu yang tepat menurut kalian nyaman di waktu-waktu tertentu. Pilih waktu karena kalian sendiri yang sudah tahu waktunya. Seperti contohnya, saya lebih nyaman saat belajar setelah bangun tidur pagi, boleh seperti itu, atau setelah sore pulang sekolah juga boleh. Intinya cari waktu yang tepat dan lebih awal, jangan terlalu malam, karena kalau malam pasti kalian sudah lelah, sudah mengantuk dan sebagainya, tidak fokus. Kemudian cara selanjutnya adalah belajar di tempat yang nyaman. Selain suasananya tenang, kalian juga harus cari tempat yang nyaman untuk belajar. Bisa di taman, atau untuk yang suka sepi bisa di dalam kamar. Yang mau ganti suasana bisa di tempat-tempat terbuka boleh, atau mungkin ada ruangan khusus untuk belajar juga bisa. Kemudian lakukan pemicu kecil pembangkit semangat belajar. Jadi kamu sendiri cari pemicunya apa, kira-kira apa ya yang membuat saya lebih semangat untuk belajar. Contoh, kalau kamu menghitung hari, sekarang hari Senin, besok tugas ini hari Rabu ya, terus kamu punya target sendiri, Sabtu nanti aku ada janji sama temanku. Jadi kamu makin punya semangat, gak sabar menunggu hari Sabtu. Jadi kamu lewati waktu itu dengan penuh semangat,
biar tugasku cepat selesai, jadi aku gak kepikiran. Seperti itu. Kemudian kalau kamu tidak nyaman dengan belajar sendiri, kamu bisa melakukan belajar bersama teman-teman yang lain yang punya visi yang sama dengan kamu. Belajar kelompok bisa di perpustakaan, bisa sepulang sekolah, atau juga bisa bergantian atau bergiliran di rumah teman-teman kalian supaya ganti-ganti suasana dan tidak bosan. Kemudian mengembangkan ketertarikan pada topik yang dipelajari. Contoh, tidak semua anak suka matematika, tidak semua anak suka bahasa Inggris, tidak semua anak suka fisika. Begitu juga sebaliknya. Jadi saat kamu tidak menyukai salah satu topik atau salah satu pelajaran, coba pikirkan efek negatifnya. Kalau saya tidak bisa ini, kira-kira gimana ya? Jadi paling enggak, atau kalau menurut kamu bukunya susah dipahami, monoton, kurang menarik, kamu bisa cari searching di Google, di YouTube, supaya ketertarikanmu terhadap topik itu lebih besar lagi. Oh, ternyata seperti ini. Karena mungkin beberapa orang lebih mudah dan lebih senang belajar secara visual atau audio. Pilih senyaman kalian dan sepaham kalian. Kembali lagi ke situ. Kemudian berteman dengan kawan yang rajin belajar secara teratur. Jadi pilih teman yang baik, yang rajin belajar. Paling tidak saat kamu punya teman seperti itu, kamu akan terkena dampak positifnya. Masa iya saya terus-terusan bertanya? Pasti kamu punya keinginan untuk cari tahu sendiri gimana ya caranya. Atau paling tidak tanya ke dia, bagaimana caranya supaya kamu suka belajar, kamu suka membaca, bla bla bla, seperti itu. Terus yang kemudian hilangkan pikiran pesimis. Jadi kamu harus yakin, harus optimis, berpikiran positif. Insya Allah saya bisa. Kalau sekali baca tidak bisa, coba lagi. 2 kali tidak bisa, coba lagi 3 kali, 4 kali, 5 kali, semampumu. Karena saya yakin dari beberapa kali tadi, tidak mungkin tidak ada yang tidak nempel sama sekali di otak kamu. Pasti ada yang tertinggal. Entah 1 kalimat, 2 kalimat, 2 bahasan, 3 bahasan, pasti ada. Karena saya yakin tidak ada usaha yang sia-sia. Tergantung sebesar apa tekad kamu untuk berusaha dan mengalahkan kemalasan. Terus ini juga salah satu yang mengganggu. Jadi komitmen sendiri. Matikan HP saat kamu belajar. Dimatikan dari segala komunikasi, fokus dengan apa yang kamu kerjakan, komitmen dengan diri sendiri. Kemudian saat kamu sudah mulai jenuh, sudah mulai malas, bayangkan apa yang akan kamu dapatkan dari hasil kamu belajar. Minimal tadi, kalau orang pernah membaca, menurut saya pasti ingat. Entah itu sekarang, entah setahun lagi, 2 tahun lagi, pasti ada manfaatnya. Tidak mungkin tidak. Oh, saat kamu ketemu sebuah permasalahan seperti ini, oh kayaknya saya pernah baca ini di sini dan solusinya seperti ini. Jadi saya yakin pasti ada manfaatnya. Kemudian belajar tentang bagaimana cara belajar. Seperti tadi, cari teman yang baik, yang rajin belajar. Kamu bisa tanya, sharing-sharing. Gimana sih cara belajar yang baik itu? Dari si A seperti ini, si B seperti ini, si C seperti ini. Kamu bisa coba salah satunya yang bisa membuat kamu nyaman dan kamu dapat manfaatnya dari itu. Kemudian segera kerjakan apa yang mau kerjakan. Jangan berpikir terlalu lama, terlalu panjang, ditunda-tunda, ujung-ujungnya malah tidak jadi. Malas akhirnya, keduluan inilah itulah bla bla bla, sudah. Bisa ditunda, untuk PR masih seminggu lagi, sebulan lagi, bisa dikerjakan nanti. Ujung-ujungnya pasti lupa. Jadi kerjakan tanpa harus menunda sebuah pekerjaan. Karena semakin cepat kamu selesaikan, beban kamu semakin berkurang. Kemudian ingat bahwa ini hanya sementara. Iya, karena masa sekolah kan tidak selama-lamanya.
Mungkin nanti setelah lulus lulus SMA, kamu akan mempelajari apa yang kamu suka saja. Contoh, saat kuliah saya mau ambil jurusan bahasa Indonesia, ya cukup belajar bahasa Indonesia. Tapi saat ini harus mau menerima semua pelajaran, harus mempelajari semuanya, meskipun tidak semua harus kamu pahami, karena tiap anak punya kemampuan masing-masing. Minimal, kembali lagi, kalian pernah belajar tentang itu, kalian pernah membaca tentang itu, kalian pernah tahu tentang itu, dapat ilmu tentang itu. Kemudian diam sejenak pada saat proses belajar untuk menenangkan pikiran sebelum mulai belajar lagi. Seperti tadi saya awal bilang, istirahat sebentar, entah itu sekedar untuk meregangkan otot kiri kanan, berdiri sebentar, ambil minum boleh. Terus ini juga penting, jangan lupa berdoa di awal dan di akhir untuk meluruskan niatmu lagi. Kemudian dari kerja kerasmu ini, supaya makin semangat, beri penghargaan atau reward untuk dirimu sendiri. Saya sudah bekerja keras, setelah ini saya tidak harus dari orang lain, tidak harus dari orang tua, bisa dari dirimu sendiri. Apa yang suka kamu lakukan, contohnya yang paling simpel tadi yang saya bilang, seumpama setelah kegiatan tengah semester, setelah belajar penuh, kayaknya kalau hari Sabtu atau setelah pelaksanaan ulangan tengah semester, kita ngumpul sama teman-teman di kafe, atau sekedar ketemu teman, atau sekedar nongkrong di taman, kayaknya asik. Itu juga termasuk bentuk reward untuk dirimu sendiri. Setelah kerja keras, kita berhak untuk mendapatkan penghargaan. Untuk fisik kamu, untuk jiwa kamu, itu juga baik. Kemudian itu tadi beberapa cara belajar yang bisa kalian coba di rumah, menyesuaikan dengan diri kalian masing-masing. Intinya, targetnya adalah kamu bisa mendapatkan pengalaman belajar, mendapatkan pengetahuan, pernah mencoba, dan bisa mencapai apa yang kamu harapkan. Jangan sampai kamu menyesal sebelum mencoba semua itu. Kemudian selanjutnya yaitu kita bicara dengan target. Setelah belajar pasti orang punya target. Yang paling simpel tadi, minimal saya bisa mengerjakan tugas dari guru, minimal saya paham materinya, minimal nilai rapor saya bagus. Nah, setelah itu apa? Tiap anak pasti punya mimpi, dan belajar adalah salah satu cara untuk mencapai mimpi mereka. Saya mau setelah lulus saya menjadi contoh. Setelah lulus saya mau menjadi polisi, saya mau menjadi angkatan darat. Setelah lulus saya mau menjadi guru. Setelah lulus saya mau masuk perguruan tinggi negeri. Salah satunya dengan belajar tadi. Saya mau masuk ke perguruan tinggi negeri, sekolah manapun, mau sekolah negeri, mau swasta, SMA manapun, punya kesempatan yang sama. Ada yang namanya bidik misi, ada yang namanya SNMPTN, dan sebagainya. Jalur pendidikan yang bisa kamu capai, yang bisa kamu lalui. Tapi sebelum masuk ke proses itu, kamu harus kerja keras. Kembali lagi, belajar tadi. Kalau mau masuk ke perguruan tinggi negeri, ada banyak jalur. Salah satunya pakai nilai rapot. Kalau memang saya mau dengan mudah masuk ke perguruan tinggi negeri hanya dengan mengandalkan nilai rapot, minimal nilai rapot saya baik, di atas rata-rata, di atas KKM. Dan kalau mau seperti itu, minimal saya harus kerja keras. Kerja keras salah satunya dengan apa? Belajar. Rajin di sekolah, memilih teman yang baik, bertanya kepada guru, mencari referensi lain, alternatif lain selain buku yang ada di sekolah. Sebisa mungkin itu. Intinya kita semua punya hak yang sama untuk mencari mimpi. Tiap orang pasti punya mimpinya masing-masing.
Dan tiap mimpi itu dicapai dengan cara yang tidak mudah, kerja keras. Dan saat mendapatkannya itu pasti rasanya luar biasa. Jadi ada istilah berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, dan itu memang benar. Jadi contoh paling simpel seperti ini. Mungkin kamu waktu kecil pernah, ini sekedar ini nak, nanti kalau nilai rapotnya bagus atau nilai bahasa Indonesianya bagus, PKN-nya bagus, dapat 90, dapat 85, nanti dibelikan mama ini ya. Itu pasti kalian semangat sekali. Itu reward untuk diri kalian dari orang lain. Lah untuk kamu, untuk menemukan semangat, memotivasi diri kamu sendiri. Motivasi kan bisa datang dari manapun, tapi motivasi yang terkuat adalah datang dari dirimu sendiri. Memotivasi dirimu sendiri. Saya yakin saya bisa, paling tidak buat list dulu. Apa saja yang mau saya capai, targetnya apa, kapan tercapai, caranya seperti apa. Dan tiap orang harus punya planning banyak, lebih dari satu. Plan A, B, C, harus lebih dari satu. Karena saat rencana A gagal, kamu punya plan B. Saat plan B gagal, ada C, dan begitu seterusnya. Jangan setelah A gagal, kamu jatuh. Setelah itu selesai, bukan. Setelah gagal, kamu boleh istirahat sebentar, boleh menenangkan diri, menangis sebentar saja. Setelah itu kembali lagi fokus dengan tujuanmu, berusaha mengejar lagi ketertinggalan kamu. Harus seperti itu. Dan jangan pernah putus asa. Bayangkan apa nanti yang kamu raih dari hasil kerja keras. Saya tadi sudah bilang tidak ada usaha yang sia-sia, dan iya memang gitu. Jangan sampai kamu tidak mencoba apa-apa kemudian kamu menyesal. Lebih baik kamu sudah mencoba, sudah bekerja keras. Kalaupun hasilnya tidak maksimal, paling tidak kamu pernah mencoba. Jadi kamu tidak akan menyesal. Saya pernah mencoba. Dan yakinkan bahwa kamu pantas untuk mendapatkan itu. Salah satunya dengan jangan lupa berdoa di tiap sholat kalian, meminta yang terbaik dari Allah. Belajar tadi salah satunya. Kemudian minta restu juga dari ayah dan ibu. Pak, Bu, saya ingin seperti ini. Caranya seperti apa? Di sekolah banyak tempat bisa kamu ajak sharing, bisa wali kelas, bisa guru BK yang lebih tahu tentang seperti apa kamu, kemampuanmu seperti apa, kemungkinan yang bisa kamu dapat seperti apa. Jadi cerita ke orang-orang yang lebih berpengalaman, lebih mumpuni, agar kamu lebih yakin. Kalau perlu, buat list pencapaian, apa cita-cita saya nanti. Tiap orang pasti punya lebih dari satu cita-cita, rata-rata seperti itu. Jadi fokus dengan apa yang kamu inginkan, berusaha untuk mencapai itu, berdoa, yakin. Setelah itu apapun hasilnya, insya Allah, Allah tahu yang terbaik buat kalian. Setelah ini kita sharing tentang cita-cita kalian, atau mungkin tentang apapun, cara belajar, motivasi, terserah. Asal tidak melenceng dari topik kita. Tapi sebelumnya, saya mau kalian mengisi ini. Kalian buat seperti ini. Ini adalah isi impian kalian. Tulis beberapa impian kalian. Boleh lebih dari satu. Tulis apa yang ada di pikiran kalian, cita-cita kalian, apapun itu. Boleh cita-cita berupa pekerjaan, boleh benda, boleh harapan untuk orang tua, apapun. Cita-cita dan mimpi kalian. Di sini saya tulis cuma 5, lebih dari ini juga boleh.
Di sini yang pertama adalah beberapa mimpi dan cita-cita dan target waktu pencapaian. Jadi mimpi kalian apa, cita-cita kalian apa, plus tulis di sebelahnya dalam kurung waktu pencapaian. 1 bulan kah, 1 minggu kah, 2 tahun, 3 tahun. Kemudian yang kedua, usaha yang sudah dilakukan. Usaha kalian yang sudah kalian lakukan apa saja untuk mencapai impian kalian ini. Kalau belum ada, tulis saja belum ada sama sekali. Kemudian yang terakhir, faktor penyebab kegagalan. Tulis kalau kalian pernah mencoba beberapa usaha tapi tidak berhasil. Kalian sudah saya suruh membawa alat pewarna. Tulis dan buat sekreatif mungkin, semenarik mungkin. Diselesaikan saat ini juga. Nanti setelah selesai tunjukkan ke saya. Setelah itu tempel hasil tulisan kalian di tempat yang mudah terlihat. Mungkin di kamar, di samping tempat tidur, di samping meja belajar, di pintu kamar, terserah. Tujuannya apa? Untuk mengingatkan kalian, memotivasi kalian. Oh, saya pernah punya mimpi seperti ini. Jangan sampai kamu sekedar mimpi, tertidur terlelap, lupa tidak melakukan apapun. Dan jangan lupa juga dilihat apa yang sudah saya lakukan, introspeksi lagi. Kemudian kalau itu masih gagal, kenapa saya belum berhasil, kurang maksimalkah saya, dan sebagainya. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga pandemi ini segera berlalu. Dan jangan lupa tetap stay di rumah aja. Jangan lupa cuci tangan, jaga kesehatan, dan tetap beribadah. Tetap semangat. Semoga kita segera ketemu lagi di dunia nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.